Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang ngasih hidayah, nggak mungkin kita bisa berada di atas kebenaran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, nggak ada satu pun di antara kalian yang jadi orang baik, nggak ada. Maka hendaklah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapa nggak cinta sama Nabi SAW? Beliau itu ingin berjumpa dengan kita. Bayangin ya, bagaimana manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Bagaimana manusia yang paling dicintai Allah itu rindu sama kita. Dan kita nggak tahu apakah kita akan berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau pernah di makam Baqi, di kuburan sahabat-sahabatnya sana. Beliau mengatakan, wadidna anna ra'ayna ikhwanana. Wadidtu anna ra'ayna ikhwana. Beliau mengatakan, aku ingin ya kita ini udah berjumpa dengan saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Sedangkan saudara-saudara kita itu yang belum pada datang. Dan beliau menunggu kita di telaganya alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, ada hadiah di sini. Mana anda nggak ngeliat hadiah? Mas Agung, mana hadiahnya? Nah, apalah fulus ini? Masya Allah. Apa? Peci. Nah, kita kadang kala lupa, kecuali kalau diingatkan. Nah, antum, berapa tahun yang lalu Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam? Berapa tahun yang lalu? Antum cinta enggak sama Nabi SAW? Allahumma salli wa sallim alaihi. Enggak ingat antum? Oke, anak kasih hadiah. Mudah-mudahan ingat. Masya Allah. Umroh satu orang. Benar Mas. Ada umroh gratis buat yang bisa jawab pertanyaan nanti terakhir. Iya, dari Mas Agung. Benar loh. Jangan nanti syarat dan ketentuan berlaku lagi. Umroh sama ana insyaallah jemaah. Baik, nanti terakhir. Jadi antum harus perhatikan siapa yang bisa ngeringkas nanti kajian hari ini, insyaallah berangkat umroh. Berapa tahun yang lalu meninggal Nabi SAW? 1434. Ya, plus berapa hari?
Iya, anak mau kasih hadiah. Plus berapa hari? Plus 9 hari. Kok bisa 9 hari? Nabi meninggal kapan? Sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ini malam 21. Bukan umroh hadiahnya nanti jemaah. Ahibati billah. Nabi Ibrahim sedih banget ya ketika ayahnya nggak dapat hidayah. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana sedihnya seorang ayah tatkala beliau melihat anaknya tenggelam, sampai beliau meminta kepada Allah permintaan yang nggak boleh dipinta. Allah pun menegurnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga sedih setelah 10 tahun mendakwai pamannya, tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Di mana ya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, engkau Muhammad nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau cintai, nggak bisa. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah yang lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Kita nggak tahu. Dan kita pun juga nggak tahu dalam kondisi seperti apa kita akan meninggalkan dunia ini. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dapat peta harta karun, bagaimana gembiranya dia, bagaimana dia berpikir akan menjadi orang yang kaya, akan menjadi orang yang nikmat hidupnya. Iya, dia akan bergembira sekali. Emak-emak yang dapat resep masakan yang selama ini ingin dia buat, dan antum tahu resep itu rahasia, bahkan mahal. Ada beberapa pelatihan bikin roti Jepang apa, itu 3 hari bayarnya 25 juta. Ana mikir gaji ana berapa bulan nih, mahal tuh. Tangan lalu dikatakan engkau dapat punya anak tapi dengan bayi tabung umpamanya, mahal bayarnya, harus berangkat ke negeri syahid minkumul ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang nggak bisa hadir. Tapi bagaimana antum akan menyampaikan kalau antum tidak mencatat? Antum catat, antum sampaikan. Hidayah itu mahal. Dan kita akan tahu nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah ini kalau kita lihat lawan dari hidayah tersebut. Kalau bicara Islam, maka lawannya adalah kekufuran. Dan kita tahu 3/4 penduduk bumi ini di atas kekufuran. 8 miliar manusia yang beriman atau yang terdata sebagai seorang Islam itu kira-kira 2 miliar. Yang 2 miliar ini bersyukur nggak dia jadi orang Islam? Sebagian enggak, karena dia tidak tahu dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Sebagian mengeluh, bahkan sebagian Islamfobia, Muslim, dia merasa Islam ini terlalu mengekang hidupnya. Dia merasa Islam ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Loh, Muslim? Iya. Karena dia nggak paham dengan nikmat Islam ini. Jamaah, ketika engkau menjadi seorang Muslim, engkau menjadi manusia terbaik. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang kafir di surat Al-Bayyinah. Di ayat 6 Allah mengatakan innalladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang mengatakan ini? Pemilik jagat raya ini, Allah Jalla Jalla. Ini firman Allah. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang Nasara, dan dari kalangan orang-orang Yahudi, wal musyrikin, dan yang lain dari agama-agama lain, dari orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu juga agama sebenarnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Fi nari jahannam. Supaya antum tahu dengan nikmat Islam, mereka itu akan berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Lalu Allah berikan gelar buat mereka, gelar buat orang-orang kafir dan musyrikin. Apa gelarnya? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kita alhamdulillah jemaah kasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tatkala menyebutkan orang-orang kafir, ya, mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Alhamdulillah, bersyukur kita tidak seperti binatang. Binatang itu masih bertasbih. Binatang itu kelak pada hari kiamat tatkala mereka dibangkitkan hanya sekedar untuk menegakkan keadilan. Mana kambing-kambing yang pernah dizalimi oleh kambing yang lainnya? Mana sapi-sapi yang pernah dizalimin oleh sapi lainnya? Mana onta-onta yang pernah dizalimi dengan onta lainnya? Dibangkitkan pada hari kiamat, Allah akan memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Tapi setelah itu, binatang-binatang itu dikatakan kepadanya, kuni turaba, jadilah kalian debu. Mereka nggak masuk neraka. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang kafir? Di surat Al-A'raf ayat 179, Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannam, sesungguhnya kami mengisi neraka jahannam itu. Dengan apa Allah akan isi? Katsiran minal jinni wal ins, banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Jemaah, antum kalau bisa membayangkan neraka, ya, na'udzubillah, bagaimana tatkala penghuni neraka minta minum, mereka haus. Penghuni neraka juga kelaparan. Mereka dikasih makan, mereka dikasih minum. Ketika mereka minum dari air yang panas, usus mereka terburai. Ketika mereka minta makan, makanan mereka zakum. Bayangkan ya, kalau setetes zakum itu menetes di bumi ini, seluruh penghidupan manusia jadi rusak. Bagaimana kalau itu makanan penghuni neraka? Na'udzubillah min dzalik. Isi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan bangsa jin. Kenapa Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha? Allah kasih hati sama mereka. Mereka tapi tidak menggunakan hati mereka untuk berfikir. Ya, mereka berfikir untuk memperkaya dirinya. Mereka berfikir untuk terus tampil lebih muda, untuk terus berkuasa, untuk mendapatkan harta benda. Ya, berapa lama mereka akan hidup? Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia yang sebentar. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dapat melihat dengan mata mereka, tapi ayat-ayat Allah turun, mereka buta. Mereka abaikan. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih pendengaran sama Allah,
tapi nggak dipakai sama mereka. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ulaika kal an'am. Kita nggak usah malu untuk membacakan ayat ini. Allah menyebut mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Binatang ternak masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Masih bisa kita sembelih. Kita bagikan ke masyarakat. Bangkai pun dari binatang ternak masih bisa dimanfaatkan kulitnya. Mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai jemaah. Maka antum bersyukur dapat hidayah agama Allah ini. Ahibati fillah. Allah menyebutkannya tentang orang-orang yang tidak dapat hidayah Islam ini. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Bagaimana kelak di hari kiamat? Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 36-37 Allah mengatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Ini orang-orang kafir, kalau mereka memiliki bumi semuanya. Siapa orang kafir yang punya bumi semua? Nggak ada. Kita lihat orang yang terkaya di dunia pun kita lihat, ya mereka mungkin hanya punya 5.000 triliun. Dia mungkin hanya menguasai beberapa daerah. Dia punya tanah mungkin puluhan ribu, ratusan ribu hektar. Tapi dia tidak memiliki bumi ini. Andai kata orang kafir itu memiliki bumi ini, double milik dia. Apa kata Allah? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Mereka ingin menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Orang kafir di dunia mungkin dia kebal hukum, mungkin dia merasakan kenikmatan di dunia ini, dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Iya jamaah, susah kita jamaah. Orang beriman susah di dunia ini. Ketika engkau tidak merasa susah di dunia ini dengan aturan-aturan yang ada, boleh jadi engkau sudah melampaui batasanmu. Engkau lagi nggak kenal lagi halal haram. Yang kau kenal hanya nafsumu dan surga dunia ini buat orang-orang kafir. Maka pada hari kiamat mereka ingin menembus dirinya dengan dunia ini dan isinya 2 kali lipat. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum, nggak diterima sama Allah. Sedangkan kita nggak punya dunia semuanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Lalu mereka ingin keluar dari api neraka. Yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Mereka nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Kalau mereka tidak bisa keluar dari api neraka, mereka minta mati. Ya sudah, keluar nggak bisa. Antum tahu kenapa di penjara itu selalu nggak boleh ada tali, ada senjata tajam. Takut bunuh diri. Dikhawatirkan bunuh diri. Karena dia berpikir dengan anak bunuh diri selesai urusannya sudah. Maka di sini penghuni neraka teriak-teriak meminta kepada Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Dibiarkan sama Malik, nggak dijawab. Di beberapa riwayat disebutkan sampai 1000 tahun mereka terus minta, terus sama. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun dalam kehidupan manusia. Satu hari. Apa kata Malik terakhir mengatakan innakum makithu.
Nggak akan keluar kalian. Dan tidak akan mati kalian. Kalian akan tetap di neraka. Itu jemaah, kita kalau lihat itu, ya Allah, nikmatnya Islam ini. Dan di ayat lainnya Allah menyebutkan tentang emas. Kita tahu bagaimana emas di negeri kita diperebutkan oleh bangsa kita sendiri dan bangsa-bangsa yang lainnya. Mereka datang ke negeri kita. Mereka ingin mengeksploitasi kekayaan negeri kita. Negeri kita kerjasama sama mereka. Dan negeri kita tidak semuanya emas. Ya ada banyak emas. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Ali Imran ayat 91, Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir tidak akan diterima dari seorang di antara mereka. Kita lihat ya, kalau tadi ada 6 miliar yang kafir, kemudian mereka mati dalam kondisi kafir, lalu setiap orang itu menebus dirinya, setiap orang menebus dirinya dengan sepenuh bumi ini emas. Bayangkan ya, kayak global itu yang untuk melihat semuanya emas. Mereka ingin menebus dirinya. Di dunia mereka bisa menembus dirinya. Dengan 1 miliar dia keluar dari penjara. Dengan 10 M dia keluar dari penjara. Dengan 1 triliun dia keluar dari jeratan hukum. Mungkin dia lakukan itu. Tapi nanti kalau sepenuh bumi ini emas, engkau mau tebus dirimu, ma tuqub. Naam. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Enggak ada yang bisa nolong mereka. Di dunia kita mungkin bisa ngelobi, kita punya kenalan, kita punya orang dalam, dan kita punya harta. Nanti enggak ada. Maka antum bersyukur, antum berada di atas agama ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak kita, kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Ahibati fillah, kita bangga sebagai muslim. Kita bersyukur sebagai muslim. Dan angkat kepalamu, katakan ana muslim. Ana muslim. Allah mengatakan waman yabtaghi ghairal islami din fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, fala yuqbala min, enggak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Itu kata Allah di surat Ali Imran ayat 85. Allah sudah putuskan. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan ini klaim sepihak. Nah, dan kita punya bukti. Al-Quran yang Allah turunkan sudah hampir 15 abad nih umur Al-Quran. Sejak diturunkan kepada Nabi SAW, dan tidak ada perubahan. Dan tetap Allah jaga. Dan kita bertanggung jawab dengan isinya dan kita amalkan. Kenapa? Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Tanamkan di diri kita, kita hamba Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah, tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, Yahudi atau Nasrani, yang dia mendengar tentang aku kemudian tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan jadi penghuni neraka. Na'udzubillah minan nar. Setelah kita Islam, Ustaz,
Umat Islam berpecah belah. Iya, kita sedih atas perpecahan ini. Kita tidak menginginkan, tapi yang terjadi bukan keinginan kita. Yang terjadi adalah keinginan Allah Azza wa Jalla sebagai ujian buat umat Islam. Kita yang jadi umat Islam, apakah kemudian semuanya akan masuk surga? Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Siapa yang enggak mau masuk surga? Ada. Tapi dia enggak mau ngaku. Lisannya mengatakan ingin masuk surga, perbuatannya mengantarkan ke neraka. Boleh jadi kita ada di tempat ini. Ya, kita umat Nabi SAW ada jaminan masuk surga dan alhamdulillah. Tapi ternyata ada umat Islam yang diancam masuk neraka. Walaupun dia tidak akan kekal selama-lamanya di sana karena dia masih ada iman. Tapi jangan pernah berpikir engkau untuk masuk neraka sehari sedikit pun. Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia enggan masuk surga. Iftaraqatil yahud. Bangsa Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila 2 wa 70 firqah. Dan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu. Ternyata yang sudah Islam masih ada ancaman neraka buat dia. Kalau dia nggak taat sama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena setiap hari kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ada tauhid. Tapi syahadat kita nggak berhenti di situ. Kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah Azza wa Jalla. Di sini tatkala engkau sudah Islam, engkau dituntut untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnahnya. Akan terpecah belah, iya, Nabi informasikan hal itu kepada kita. Para sahabat ketika mendengar itu, mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang selamat ini? Yang wahidah. Yang sering kita dengar istilah al-firqatun najiyah. Siapa mereka yang selamat? Makana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Al-jamaah dalam riwayat lain. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan pada hari ini bersama sahabat-sahabatku. Itu yang namanya sunnah. Sebagian kita mengakutin, oh kalau gitu saya termasuk yang selamat Ustaz. Tunggu dulu. Apakah benar antum termasuk ahlus sunnah wal jamaah? Siapa yang tidak bisa mengatakan aku termasuk? Bisa mengatakan itu. Dengan mudah antum menulis di status antum. Dengan mudah sana. Dengan mudah antum mengungkapkan dengan lisan antum berkoar-koar di sana. Antum termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Akan ada persidangan kelak pada hari kiamat. Antum akan disidang untuk membuktikan kebenaran klaim antum.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta nasihat oleh para sahabatnya sebelum beliau meninggal dunia. Beliau udah kasih nasihat yang membuat para sahabat menangis. Sampai mereka mengatakan ka'annaha wasiyatum waddi mau'idatum waddi fa'ausina ya Rasulullah. Itu seakan-akan nasihat buat orang yang mau berpisah. Tolong kasih kami pegangan ya Rasulullah. Kasih kami wasiat. Kita dikasih wasiat sama orang tua kita, bingung kita. Kita ingin mengamalkannya, kita tanya kepada ustadz bagaimana wasiat ini, apakah boleh dikerjakan atau nggak boleh. Bagaimana kalau ternyata wasiat itu dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Walaupun pemimpin kalian hamba, budak Habasyah yang berwarna hitam kulitnya, tetap taat, tetap patuh. Itu wasiat Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan tentang hal yang akan kita hadapi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat, akan mendapati banyak perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Dan betul jemaah, Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada yang keluar dari Islam, mereka disebut orang-orang yang murtad. Ada yang tetap Islam tapi nggak mau bayar zakat. Itu setelah Nabi meninggal SAW, langsung muncul. Ada yang keluar dari barisan umat Islam, ada yang masih berada di tengah-tengah umat Islam tapi mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Apa solusinya? Kita semakin jauh dari masa Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau selesai Nabi meninggal, langsung alaihi salatu wassalam sudah nampak perselisihan itu. Apalagi sekarang. Beliau kasih solusi. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha. Kalian cari, kalian pegang. Wa addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Bayangkan ya, kita dapat tuh sunnah, kita gigit dengan gigi geraham kita. Karena biasanya tali kalau kita pegang, lama-kelamaan panas. Antum pernah melihat orang yang tarik tambang itu, ditarik terus lepas kita. Tapi kalau antum tarik lalu antum gigit, tidak akan lepas kecuali dengan nyawa antum yang mungkin berangkat bersamanya. Nggak ada masalah. Itu nikmat sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru dalam agama, ingat dalam konteks agama itu disebut bid'ah, dan Nabi nyuruh kita menghindari. Kita disuruh mencari sunnah, bukan mencari bid'ah. Sunnah. Di sini nikmat sunnah. Mungkin sebagian kita bingung, Ustadz. Iya. Sebagian Ustadz mengatakan nggak apa-apa, ini kan bid'ah hasanah, ini kan baik, seperti itu. Tapi engkau dihadapkan dengan pendapat yang lain. Iya,
Betul, artinya mereka mengatakan itu bid'ah. Mereka menyatakan benar ini bid'ah. Tapi bid'ah hasan. Tapi ternyata ada yang lainnya mengatakan enggak. Itu bid'ah sesat. Engkau bingung. Maka kita dengarkan azan dulu. 2 menit lagi. Jadi salahnya tetangga. Jangan nyalahkan tetangga lah. Mungkin jam kita yang salah, bang. Masya Allah. Ana minum ada jamaah. Barakallahu fikum. Tadi kalau kita dihadapkan kedua pilihan. Yang satu mengatakan bid'ah hasan, yang satu mengatakan bid'ah dhalalah umpamanya. Dan dua-duanya ustadz, dua-duanya berilmu. Jangan berspekulasi. Orang yang cerdas akan mengatakan udahlah daripada ribut, ana akan cari yang sunnah mana. Selamat. Dijamin selamat. Tapi tatkala antum mengikuti sebuah perkara yang Nabi sudah tidak mencontohkan, boleh jadi betul bid'ah hasanah, boleh jadi. Tapi juga bisa itu bid'ah yang menyesatkan. Lalu solusinya apa? Antum tinggalkan, selesai. Itulah nikmat sunnah. Meninggalkan semua pemikiran-pemikiran yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan kita berpegang teguh dengan sunnah. Nanti ketemu dengan Nabi SAW. Dijamin. Tapi kalau antum masih melakukan sesuatu yang menyimpang, boleh jadi di telaga Nabi SAW kita diusir dan tidak dapat minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita dengarkan azan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jamaah, sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Yang menaikinya dijamin pasti selamat. Makanya kalau kita dihadapkan ke dalam dua perkara, maka antum cari sunnah. Selesai. Perpecahan yang terjadi di antara umat Islam karena mereka menjauh dari sunnah Nabi SAW. Nabi udah ngasih tahu alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum bisunnati. Kalian hendaklah mencari sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku. Tapi kadangkala ada orang-orang yang mengatakan, ya kalau antum mau sunnah, jangan naik pesawat tentu. Pesawat itu bid'ah. Jangan pakai handphone. Jangan pakai mobil. Nabi nyuruh nyari sunnahnya. Dan bid'ah yang dimaksud dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan dunia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, ditolak. Tapi tadi kita mengapati ada ustadz-ustadz, mungkin ada ulama yang mengatakan boleh, baik itu. Tapi yang lain mengatakan enggak. Jangan berspekulasi. Kayaknya mungkin baik, udah sunnah, selesai. Dan orang yang mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan selamat dari kebingungan. Ada jaminan keselamatan buat dia. Perselisihan-perselisihan yang terjadi, dia tenang. Kenapa? Oh, udah mana sunnahnya Nabi? Tanya sama gurunya, tanya sama ustadznya, mana yang dilakukan Nabi SAW. Oh, Nabi nggak melakukan yang seperti itu. Terus ya udahlah, daripada kita berdebat, berpecah belah, udah kita jalankan yang Nabi jalankan. Kita amalkan yang Nabi perintahkan.
Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi jamaah, syarat ibadah itu dua. Ya, kita semua tahu. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan sunnah. Boleh jadi antum sudah sesuai dengan sunnah, tapi antum masuk neraka. Karena antum riya. Karena antum pamer. Bahkan orang yang pertama kali menjadi korek api neraka, itu orang-orang yang melakukan ibadah yang sesuai dengan sunnah tapi riya. Alim wa qari'ul Quran. Orang yang alim tidak ada salah dengan ilmunya. Tidak ada yang salah dengan bacaan Qur'annya. Dia hafidh li kitabillah. Salahnya apa? Niatnya. Dia melakukan itu hanya untuk pamer. Untuk disanjung dan dipuji. Orang yang mati syahid di medan perang. Perangnya sesuai dengan sunnah. Dia berperang dalam rangka menegakkan agama Allah, tapi ternyata niatnya ingin pujian dan sanjungan. Neraka tempat. Yang dermawan, dia sudah kenal sunnah, dia bangun masjid, dia bangun sekolahan, tapi ternyata dia menjadi korek api neraka karena salah niat. Maka yang sudah berpegang teguh dengan sunnah, tolong engkau sering-sering memperhatikan. Karena termasuk dari sunnah juga tuntutan untuk ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan dua rukun ibadah itu kamalul hubbi wa kamalul dzulli lillah. Kesempurnaan cintamu kepada Allah. Dan kesempurnaan ketundukanmu, kerendahanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, engkau yang sudah belajar sunnah, tolong perhatikan. Sudahkah engkau menghadirkan cinta dalam ibadahmu? Sudahkah engkau menghadirkan ketulusan? Menghinakan dirimu di hadapan Allah, takut sama Allah. Sebagian karena sudah belajar sunnah, dia nggak takut lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat dosa semau dia. Engkau siapa? Engkau sekutunya Allah. Perhatikan hal ini. Ini juga sesuai dengan sunnah. Yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, maka dia akan jadi orang-orang zindik mungkin. Yang dia mengatakan aku nggak takut sama neraka. Bahkan ada yang mengatakan kalau aku nggak malu sama Allah, aku akan matikan api neraka. Na'udzubillah. Engkau beribadah cinta sama Allah dengan ketakutan kepada Allah. Maka di akhir surat Al-Bayyinah apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu tuh janji Allah. Yang Allah janjikan surga, Allah janjikan keridhaan, Allah janjikan kekekalan, keabadian di surga Allah Azza wa Jalla untuk siapa yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Kita takut enggak sama Allah? Jangan-jangan antum setelah belajar sunnah antum semakin berani sama Allah, semakin pinter. Oh, ini dosa kecil, aman. Yang penting tauhid sama Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan tauhid antum dengan kesempurnaan rasa takut antum kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Takut jemaah.
semua kenikmatan yang ada pada diri kita, kalau Allah mau ambil, Allah hanya mengatakan kun, selesai. Antum yang sehat pulang lumpuh, mungkin Allah lakukan itu kepada kita. Maka terus belajar sunnah, bukan hanya yang berkaitan dengan amalan zahirnya saja, tapi antum belajar sunnah dengan amalan hati antum. Apakah antum sudah menghadirkan cinta kepada Allah? Apakah antum beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja? Kemudian muncul orang-orang khawarij yang mengkafirkan orang lain semena-mena. Itu mereka nggak ngikutin sunnah. Hanya dengan rasa takut dia beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap saja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, semua dosa dia kerjakan dan imanmu tidak akan berubah. Tidak sesuai dengan sunnah. Cinta dibalut rasa takut dan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang sesuai dengan sunnah. Ketika antum dihadapkan ke dalam satu masalah, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan tidak sesuai dengan sunnah, antum cari sunnah Nabi SAW. Ketika dihadapkan dalam amalan, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan tidak, maka antum sekali lagi carilah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Mungkin itu materi yang bisa Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita mulai bermudah-mudah dengan perbuatan dosa dan menjauhnya kebaikan dari diri kita, ini termasuk ciri hilangnya hidayah? Subhanallah jemaah. Awal kita dapat hidayah, kita selalu di soft pertama. Awal kita hijrah, kita dapat meneteskan air mata. Bahkan kita bisa duduk mengingat dosa-dosa kita, lalu kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa tersebut, dan kita mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui, dan berikan tobatmu kepada kami. Terima tobat kami, engkau maha menerima tobat dan maha pengasih. Tapi dengan berjalannya waktu, kadangkala kita mulai beribadah dengan hambar. Rasa takut mulai berkurang. Syahwat dan nafsu mulai jadi pemandu kita, bukan lagi sunnah yang memandunya. Maka kalau pertanyaannya apakah itu pertanda hilangnya hidayah? Itu pertanda lemahnya iman yang menunjukkan hidayah itu berkurang. Walladzina amanu zadahum hudan. Orang yang beriman Allah tambah imannya, Allah tambah petunjuknya. Maka tatkala antum semakin dikasih kenikmatan beribadah dan benci dengan kemaksiatan, maka hidayah antum menguat. Tapi ketika antum mulai beribadah dengan hambar, bahkan gak ada lagi sholat qobliyah dan ba'diyah, bahkan sholat berjamaah pun sudah mulai di belakang, tambah lagi jadi imam buat orang-orang yang masbuk. Sebagian kita seperti itu jemaah, perlahan-lahan. Maka antum harus minta sama Allah agar diperbaharui keimanan antum. Innal imana la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman itu bisa usang jemaah di dalam hati kalian, seperti usangnya pakaian kalian.
Antum lihat ya, orang pakai baju lama kelamaan dia pakai, dicuci, dijemur, dipakai, tahu-tahu baju itu mudah robek, warnanya berubah, nggak enak dipandang, antum pakai pun nggak nyaman. Terus perbaharui. Fasalullaha ayyujaddida imanakum, mintalah kepada Allah agar diperbaharui keimanan. Maka bagi orang yang seperti itu, segera antum bersihkan hati dengan istighfar dan bertobat. Lalu setelah itu antum kasih pewangi. Antum lihat ya, orang kalau bajunya kotor ternoda, dia cuci bersih, lalu dia kasih pewangi. Dan pewangi itu adalah bertasbih, memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah saya mendapat hidayah Islam. Sungguh sebuah hidayah yang sangat mahal, yang mana tadi Ustaz sampaikan. Saya 11 bersaudara dan 3 sudah dapat hidayah dan ditambah 2 ponakan. Mohon Ustaz doanya untuk saudara saya yang belum Allah beri hidayah Islam. Dulunya saya beragama, anak kurang pas rasanya menyebut nama agamanya, agama lain Ustaz. Apakah boleh, ini pertanyaan beliau Ustaz yang bertanya, apakah boleh Ustaz ceramah Ustaz ini saya sampaikan ke saudara saya yang belum Islam pada poin 20 menit yang pertama. Masya Allah, ya, kita mendoakan ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang belum masuk Islam. Kita kesian sama mereka jemaah. Dan antum minta sama Allah sungguh-sungguh. Kalau antum punya kawan yang belum Islam, teman kerja, bisnis, atau tetangga antum minta sama Allah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka enggak ngerti ya Allah. Ketika Nabi dilemparin batu di Taif sampai berdarah-darah dan ditawarkan kepada beliau oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan 2 gunung kepada mereka, mematikan dan membinasakan mereka. Selesai sudah, orang-orang kafir itu mati. Kata Nabi SAW, enggak. Dan antum harus ambil rahmat Nabi dan antum praktekkan dalam kehidupan ini. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Enggak, aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Doakan jangan. Itu yang belum dapat hidayah Islam. Semoga mereka dapat hidayah Islam. Yang mereka sudah Islam tapi jauh dari hidayah sunnah, doakan. Jangan sibuk mencela, menghakimi mereka, doakan. Semoga mereka dapat hidayah sunnah. Kalau pertanyaannya bolehkah kajian tadi yang awal, poin-poin yang berkaitan dengan indahnya nikmat Islam ini dan mahalnya hidayah ini, sampai Nabi pun tidak bisa memberikan kepada pamannya, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan kepada bapaknya, Nabi Nuh tidak bisa memberikan kepada anaknya. Mahal jemaah, itu milik Allah Azza wa Jalla. Antum kirimkan kepada mereka. Dan inilah agama Islam yang kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam, enggak ada. Kita tatkala menyampaikan ayat-ayat tadi, enggak ada keraguan sedikit pun bahwa hanya muslim yang masuk surga. Enggak ada keraguan. Allah enggak akan terima. Allah sudah utus nabinya dan nabi itu ditutup dengan nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Antum sebarkan kepada mereka, antum potong videonya, kasih tahu mereka sambil didoakan. Semoga dengan itu Allah memberikan hidayah kepadanya. Allahumma amin. Pertanyaan berikut. Apakah termasuk hilangnya atau dicabutnya hidayah apabila mulai hilangnya nikmat ibadah solat, susah menangisi kesalahan, dan rasanya doroh hanya seperti rutinitas? Bagaimana cara mengembalikan hidayah tersebut Ustaz? Hei jamaah, ada orang yang kehilangan nikmat ibadah
Ada orang yang kehilangan kelezatan nikmat. Ada orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, yang mungkin duitnya sudah nggak bisa dihitung lagi, dia sudah tidak menikmatin lagi ya. Antum melihat ada orang yang mancing ikan hanya untuk sensasi narik ikan. Dia masih menikmatin proses ya. Nikmat dia. Oh, setelah dapat dia lepas lagi. Karena dia bukan mau menikmatin ikan tersebut. Tapi dia hanya ingin menikmatin proses kesenangan aja. Tapi ada orang yang sampai proses mencari harta nggak ada lagi sudah. Dia udah banyak hartanya. Antum bisa bayangin ketika antum masih ingin punya mobil ya, antum nabung, ini dapat rezeki, nikmat sampai antum bisa beli mobil. Sekarang antum bisa beli 20 mobil. Nikmatnya udah nggak ada. Bahkan yang ada azab. Mencari harta terus nggak tahu mau dibuat apa. Mau dibuat apa ya? Rumah udah ada, mobil udah ada, bini udah ada, semuanya ada. Akhirnya yang tersisa hanya azab. Berkaitan dengan ibadah tadi, ada yang beribadah hanya rutinitas. Maka saya sampaikan tadi ada 2 rukun ibadah. Kamalul hubbi wa kamalul dzulli lillah. Kesempurnaan cinta antum sama Allah. Bagaimana ketika antum berjumpa dengan orang yang antum cintai? Senang antum. Ditunggu-tunggu. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, Kum ya Bilal fa'arih Nabi sholat. Bilal, ayo bangkit Bilal, kumandangkan azan ya Bilal, agar kita istirahat dengan sholat tersebut. Antum mengatakan Allahu Akbar. Kenapa antum bisa menikmati? Karena ada cinta di hati antum. Maka tumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Antum takut nikmat hidayah itu diambil. Karena kita tahu dosa itu menyebabkan adanya nokta hitam di hati. Dan kalau saya terus berbuat dosa, nokta hitam itu akan tambah banyak, tambah banyak. Hati kita ditutup dengan dosa-dosa itu dan mati dalam kondisi kafir. Mungkin? Mungkin. Maka jangan meremehkan dosa. Tumbuhkan kecintaan kepada Allah dengan mentadabburi firman Allah Azza wa Jalla. Banyak orang baca Quran. Maka tolong antum baca Quran. 1 hari 1 juz. Dipaksa. Ibadah ini kalau nggak dipaksa nggak bisa jemaah. Kenapa? Karena jiwa manusia inginnya istirahat. Rasulullah SAW memaksa dirinya sholat sampai bengkak kaki. Dipaksa. Antum pikir orang-orang yang daki gunung itu mereka nggak capek? Capek mereka. Tapi kenapa mereka bisa sampai ke puncak gunung? Ada cinta. Ada kesenangan. Itulah yang mungkin berbeda dengan kita. Kita kalau ngeliat teman kita habis daki gunung ya, terus datang, lalu kita mengatakan, antum ngapain capek-capek? Antum ngapain lelah-lelah di sana? Kenapa kita mengatakan itu? Kita nggak ada cinta. Tapi dia punya cinta. Cinta mendaki gunung sampai atas, ya Allah. Aku sampai sini ya Allah. Maka tumbuhkan cinta dengan membaca Al-Quran dan baca dengan artinya. Antum tadabburi. 1 hari 1 juz paksa. Antum tanya istri antum, hari ini juz keberapa? Masih Al-Baqarah. Tanya lagi besok. Karena kalau dia mau ditanya terus sama suaminya. Lalu suaminya tanya, bang, abang sampai juz apa? Juz amma sudah. Nggak pernah lewat juz amma lagi. Nggak usahakan kita baca Quran. Hadza wallahu a'lam. Izin